Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Junaidi Awal Fakiding. Saya selaku peserta Latsar CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Angkatan 8 Kelompok 3. Dan di sini saya juga selaku calon terampil perawat di Kantor Pencarian dan Pertolongan Tarakan. Baik, di sini saya akan berbagi terkait pengalaman saya dalam melakukan pembelajaran di agenda 3 ini, yaitu Smart ASN dan Manajemen ASN ya. Eee, di pertemuan pertama itu kami adakan semacam istilahnya sinkronus atau sistem tatap muka dengan, pengampu materi dan beliau memberikan beberapa, poin-poin penting dalam, eee, manajemen ASN dan, Smart ASN ini. Kalau yang bisa saya dapat dari, Smart ASN ini yaitu pentingnya seorang ASN dalam, literasi digital atau pengetahuan terkait mengenai masalah digital. Dan di sini juga saat ini pemerintah sudah membuat semacam kerangka yang mungkin, eee, ada kerangka kerja ya dalam literasi digital yang mungkin terdiri dari adanya skill digital, terus ada juga culture, etik, dan safety digital ya. Dan di sini juga, mungkin kalau secara ruang lingkupnya sekarang saat ini ada mungkin istilah pemerintahan digital, terus masyarakat digital, bahkan sampai ke ekonomi digital juga. Kita bisa lihat dari ekonomi digital ini saat ini banyak aplikasi-aplikasi, dompet digital, dompet elektronik. Dan pentingnya juga, bagaimana kita aman dalam bermedia digital karena mungkin kalau secara, singkatannya kalau saya bilang AAK ya, bagaimana kita aman dalam bermedia digital itu secara kognitif, afektif, dan konatif. Terus selanjutnya yaitu bagaimana juga kita menyikapi, eee, isu-isu atau ujaran kebencian, informasi hoaks, pornografi, dan hal-hal negatif di dunia maya, di dunia internet. Jadi kita harus bisa menyikapi poin-poin tersebut. Maka dari itu mungkin secara pribadi bagi saya bahwa pentingnya kita, mempunyai etika dalam, melakukan atau bermedia sosial. Dan secara kesimpulannya terkait mengenai masalah apa yang saya dapat dari Smart ASN ini bahwa seorang ASN harus bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Mungkin sering saya bilang bahwa, dengan perkembangannya zaman jangan sampai ASN tertinggal. Makanya dalam hal ini sebagai pelayan publik, pelayan masyarakat, kita harus bisa mengikuti perkembangan digital saat ini. Karena ini juga menjadi proses, mempermudah, lebih efisien, lebih efektif kita dalam menjalankan, pelayanan kepada masyarakat maupun kepada publik. Dan dari pembelajaran ini juga kita mendapatkan, beberapa tugas bagaimana cara kita, lebih mencintai instansi kita ya, lebih memperkenalkan mungkin lebih memperkenalkan instansi kita. Seperti, di tugas pertama itu kan mendapatkan tugas aku Smart dan instansiku gitu, Smart ASN dan instansiku. Jadi, pentingnya mungkin, terkait mengenai masalah pengenalan atau, eee, memperkenalkan ya kalau saya bilang memperkenalkan, instansi kita itu seperti apa. Jadi akan menjadi tanggapan juga nanti bagi masyarakat bahwa, oh instansi seperti ini, historikalnya seperti ini. Dan di poin ini juga kita bisa, eee, menelaah beberapa isu-isu yang mungkin terkait mengenai masalah istilah sekarang smart governance ya. Jadi ada tugas diskusi dari, pemateri untuk membuat, diskusi membahas mengenai masalah smart governance ini. Dan yang selanjutnya, mengenai masalah peran dan kedudukan seorang ASN. Eee, Mungkin kalau yang kita ketahui seorang ASN itu pegawai negeri ya, tetapi ternyata, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu terbagi 2, yang mana, PNS itu dan yang mana PPK. Jadi kalau dalam secara keseluruhan, secara globalnya bahwa ASN itu ya PNS dan, pegawai pemerintah dengan tunjangan kerja atau PPK di sini. P3K mungkin sering lebih kenalnya. Ya, kembali lagi
yang saya bilang tadi, fungsi dari seorang ASN itu, yaitu melaksanakan kebijakan publik atau memberikan pelayanan publik dan rekat dan pemersatu bangsa. Jadi pentingnya ya, kembali lagi pentingnya dari seorang ASN dalam menghadapi atau beradaptasi dengan perubahan-perubahan media digital yang tadi yang saya bahas di awal. Mungkin secara keseluruhan yang bisa saya simpulkan bahwa kenali dirimu saat ini kamu siapa, dan yang kedua berikan yang terbaik dengan apa atau dengan statusmu yang ada saat ini, dan yang ketiga berikan inovasi dari seluruh apa yang kamu punya atau dari semua yang apa yang kamu punya. Mungkin seperti itu dari saya terkait pengalaman pembelajaran di agenda 3 ini yang membahas mengenai masalah smart ASN dan manajemen ASN. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.